Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Teknologi Mixing Fluida. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas kami yaitu simulasi aliran radial pada tangki berpengaduk. Bisa di next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri yaitu Naswa Syifa Azizah serta beberapa teman kami, ada Abdillah Yusuf Tobibi, kemudian Abdul Fatah Maulana, Gamas Yoga Saputra, Fikri Ganantika, Fatul Rozikin, Hafiz Azaria Rozak, dan Zidan Muhammad Fatusalam. Saya di next. Baik, untuk simulasi ini kami menggunakan software yaitu ANSYS Fluent untuk mensimulasikan eh, mixing di tangki berpengaduk. Di sini kami membahas beberapa outline yaitu referensi geometri dari mixing tank, kemudian proses pembuatan geometri mixing tank, kemudian melakukan meshing geometri mixing tank, setup di software Fluent Simulation sesuai dengan variabel, kemudian yang terakhir yaitu analisis hasil simulasi serta menyimpulkan hasil dari simulasi kami. Bisa di next. Baik, berikut ini merupakan referensi geometri dari yang sebelah kiri terlebih dahulu itu dari buku Gian Koplis, di mana di sini merupakan geometri standar untuk tangki berpengaduk. Di situ bisa dilihat ada DD diameter impeller, kemudian ada DA, kemudian ada C yaitu jarak dari dasar tangki ke impeller, kemudian ada H ketinggian dari tangki, W untuk lebar impeller dan lain sebagainya diambil dari buku Gian Koplis. Kemudian di gambar yang tengah itu merupakan referensi dari ukuran impeller yang kami gunakan di simulasi kami yaitu eh, di situ ada D yaitu diameter impeller, kemudian ada W lebar daun impeller serta nanti untuk jumlah di sebelah kanan itu ada referensi geometri terkait dari jumlah jumlah daun impeller, kemudian rasio W per D, serta rasio eh, diameter impeller ke diameter tangki. Bisa di next lagi. Baik, jadi ini adalah spesifikasi geometri yang kami gunakan di simulasi kami, di mana di sini diameter tangki yang digunakan yaitu 1,2 meter, kemudian diameter impellernya 0,48 dan juga 0,46. Kemudian ada tinggi liquidnya sekitar 1,2 meter, clearance-nya 0,4 meter, kemudian tinggi dari blade-nya W itu ada 0,096 dan seterusnya. Kemudian ada lebar baffle atau J, kemudian diameter shaft-nya DS di 0,05 meter serta ada tebal baffle yaitu 0,0125 meter. Untuk geometri ini kami tidak menggunakan diameter disk karena impeller yang digunakan oleh kelompok kami adalah impeller flat blade turbine. Kemudian untuk geometrinya akan memvariasikan ukuran diameter impeller serta lebar impeller untuk mengetahui pengaruh terhadap performa dari mixing atau pengadukan. Bisa di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan geometri tangki lengkap dengan bubble shaft dan impeller di ANSYS Design Modeler. Jadi yang pertama kita mulai dari geometri tangki awal, yaitu permodelan dasar berupa silinder sebagai badan tangki. Setelah itu kita membuat baffle menggunakan fitur add frozen agar objek baru tidak menyatu dengan bodi utama. Bevel kemudian dirotate untuk mengatur orientasinya sebelum dilakukan operasi boolean untuk mengintegrasikannya ke dalam tangki. Berikutnya, kita membuat shaft dan moving zone menggunakan slash material untuk memisahkan domain fluida yang nantinya akan menjadi zona berputar. Lalu kita membentuk hook dan disc sebagai bagian penghubung impeller, juga menggunakan slash material agar setiap komponen memiliki domainnya sendiri. Setelah itu, kita menambahkan blade dengan add frozen, kemudian melakukan rotasi blade sesuai sudut desain. Ketika posisi blade sudah tepat, dilakukan operasi boolean untuk menggabungkan seluruh bagian impeller. Tahap terakhir adalah penyusunan seluruh komponen hingga membentuk final form berupa tangki dengan baffle, shaft, moving zone, dan impeller yang siap untuk proses meshing dan simulasi di CFD. Mungkin itu adalah rangkaian yang singkat untuk proses pembuatan geometri pada desain modeler tangki.
Bisa di next. Kemudian kita menyusun untuk static dan moving zone sendiri. Nah, moving zone itu adalah zona fluida yang berkontak atau dekat dengan impeller sehingga memiliki kecepatan pergerakan yang langsung bernilai tinggi begitu impeller berputar. Kemudian untuk static zone sendiri merupakan zona fluida yang letaknya lebih jauh dari impeller sehingga kecepatan pergerakannya tidak langsung tinggi atau meningkat perlahan seiring dengan impeller berputar. Nah, kenapa kita set untuk moving zone sendiri dan statiknya? Moving zone itu digunakan untuk memodelkan pergerakan dari rotasi impeller. Sedangkan untuk static zone sendiri, itu dibuat untuk mewakilkan fluida dan geometri yang diam dan hanya akan bergerak apabila dari impeller sendiri mulai berotasi. Pemisahan ini memungkinkan perhitungan aliran yang lebih akurat dan stabil tanpa memutar keseluruhan mesh. Bisa di next. Kemudian setelah dilakukan pembuatan geometri sendiri akan dilakukan tahap meshing. Di sini meshing sendiri kami menggunakan meshing di Fluent. Yang pertama kami import dari geometrinya sendiri, kemudian kami gunakan fitur apply share topology yang mana di sini akan yang akan bermanfaat untuk mengubah tipe dari wall dari moving zone itu menjadi internal sehingga interaksi interaksi geometri dari moving zone dan static zone bisa terbentuk dan bisa dikalkulasikan dengan baik oleh sistem. Kemudian kami update dari boundary condition tiap-tiap bagian pada tangki. Kemudian kami terapkan hash form berupa polyhex curve. Mengapa polyhex curve digunakan? Karena polyhex curve sendiri merupakan kombinasi dari poly dan hex core, yang mana hex core juga merupakan kombinasi dari hex, tetra, dan polyhedra. Kombinasi ini mampu mengisi ruang dengan efisien dan mengisi celah ruang dengan bentuk yang fleksibel serta kontak permukaan yang rapi sehingga memungkinkan sistem untuk kalkulasi perhitungan yang lebih akurat dan juga tentunya kualitas skewness yang juga tinggi yang mana mendekati nol dan kami amati di sini rasionya adalah 0 hingga 0,75. Untuk untuk sel yang diperoleh dari tiap-tiap jenis tangki sendiri ada yang dari 989.000 hingga 1.061.974. Bisa di next. Baik, setelah melakukan meshing, kita akan setup simulasinya menggunakan Fluent. Yang pertama, kita menemukan tipe simulasi, yakni steady, dan juga arah gravitasinya. Karena eh, saat pembuatan geometri, kita drag geometrinya menuju sumbu Z positif, maka untuk gravitasnya sendiri, kita taruh minus di sumbu Z. Next. Kemudian kita juga harus menentukan model yang digunakan. Nah, karena gaya yang diberikan oleh pergerakan impeller pada mixing tank ini membuat turbulensi fluida, jadi kita tidak bisa mengasumsikan untuk fluida behaviornya adalah laminar, sehingga kita menggunakan turbulen. Sedangkan untuk turbulen sendiri di Fluent ada dua jenis, yakni menggunakan K epsilon dan juga K omega. Di sini kita menggunakan K epsilon. Mengapa? Karena untuk di mixing tank memiliki swirling dan juga recirculation zone. Selain itu, untuk behavior dari pergerakan fluidanya sendiri adalah fully turbulent di semua isi dari mixing tank, bukan didominasi oleh near wall turbulent, sehingga lebih cocok kita menggunakan K epsilon dibandingkan dengan K omega. Selain itu, untuk beberapa lainnya dari opsi K epsilon sendiri kita menggunakan by default dari Fluent. Next. Setelah itu kita menentukan untuk material yang diperlukan. Di sini untuk by defaultnya sendiri sebelumnya sudah terdapat air, sehingga kita perlu menambahkan dari Fluent database. Di sini kita menggunakan untuk fluidanya adalah water liquid. Nah, setelah aku ada kayak itu. Cek, cek ngerti, cek kan? Ada.
Not responding. Baik, setelah menambahkan material yang kita inginkan, yakni water liquid, selanjutnya kita mengatur untuk zona simulasinya. Di sini terdapat dua zona pada cell zone condition, yakni moving zone dan juga static zone, seperti yang sudah dipaparkan tadi. Nah, untuk moving zone-nya sendiri, kita klik frame motion-nya, dan kita ganti untuk materialnya dari air yang by default tadi menjadi water liquid. Sedangkan untuk yang static zone, kita juga menggantinya tanpa centang untuk frame motion-nya. Karena static zone adalah zona yang dianggap diam, sedangkan moving zone adalah yang bergerak. Kemudian setelah kita mengganti komponennya, kita kembali ke material tadi dan bisa menghapus airnya tadi. Sehingga material yang ada di mixing tank hanya water liquid. Next. Setelah itu kita masuk ke peraturan boundary condition. Nah, di sini di berbagai part untuk mixing tank, kita perlu mengatur impeller dan juga shock wall. Karena kedua komponen tersebut merupakan moving wall. Untuk impeller wall sendiri, eh, kita memilih untuk sectionnya adalah relative to adjacent cell zone. Karena eh, pergerakan dari impellernya ini bergantung pada moving zone yang tadi, yang sudah ditentukan tadi. Sedangkan untuk yang shuffle, karena dia bergerak sendiri, maka untuk motionnya kita bukan relative to adjacent cell zone, bukan seperti yang impeller wall, melainkan absolute, karena bergerak sendiri, tidak bergantung pada moving zone tadi. Untuk pergerakannya kita atur rotational dengan kecepatan speednya, RPM-nya, menyesuaikan dengan variabel yang ditentukan. Nah, di sini juga ada untuk kondisinya adalah no slip. Kita atur no slip karena di fluida yang berdekatan dengan impeller, dengan permukaan dinding, mengalami gaya adhesi. Yakni gaya tarik-menarik antara komponen molekul fluida dengan permukaan solidnya. Nah, karena hal itu, kecepatan fluida yang ada yang bertempelan dengan permukaan solid itu sama dengan permukaan solidnya. Sehingga tidak ada slip di antara keduanya. Next. Oke, setelah itu masuk ke metode. Untuk pressure velocity couplingnya kita menggunakan simple karena eh, di sini kita hanya simulasi steady, bukan transient. Maka kita bisa mengasumsikan secara by default saja. Sedangkan untuk gradiennya menggunakan least square cell base. Kemudian untuk pressure-nya kita menggunakan second order karena eh, memberikan pressure field yang lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan first order. Sedangkan untuk momentumnya kita juga menggunakan second order upwind karena aliran mixing tank ini seperti yang sudah dipaparkan tadi adalah fully turbulent sehingga gradiennya cukup besar. Dan apabila kita menggunakan first order bukan second order, maka takutnya nanti akan terjadi smoothing secara berlebihan sehingga menyebabkan perhitungannya tidak akurat. Selain itu untuk turbulent kinetic energy dan juga dissipation rate-nya kita menggunakan second order supaya perhitungan distribusi turbulensinya di mixing tank ini lebih akurat. Next. Nah, setelah menentukan metode tadi, kita langsung saja inisialisasi. Di sini kami menggunakan hybrid initialization. Next. Nah, berhubung dari simulasi ini kita ingin mendapatkan data berupa flow rate untuk pumping capacity-nya, untuk perhitungan pumping number,
maka kita harus menentukan area di mana flow rate-nya itu merupakan flow rate optimal, flow rate yang terbesar, karena kita ingin menentukan kapasitas dari pumpingnya. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan eh, ISO clip dan juga ISO surface. Di sini, pertama-tama kita klik create yang di pojok atas. Setelah itu, eh, kita membentuk ISO surface dengan arahnya radial, karena kita ingin menentukan area yang memiliki flow rate yang terbesar. Setelah itu kita memotong area yang dibentuk dari iso surface tadi dengan menggunakan iso clip sekitar di batas permukaan blade impeller saja. Next. Nah, setelah sudah menentukan iso clipnya, yakni di permukaan blade impeller, maka kita bisa melakukan run calculation. Di sini kami menggunakan 2000 iterasi untuk masing-masing variabel. Next. Nah, kemudian untuk komputasi hasil simulasinya, di sini kami meninjau dua hal, yakni momen dan juga flow rate pumping capacity yang diinginkan tadi. Untuk perhitungan momennya sendiri, pertama-tama di results, kita ke force report dan juga kita klik momen di sekitar impeller. Sedangkan untuk mengetahui kalkulasi pumping capacity-nya, kita di reports, kemudian di surface integral, dan kita pilih untuk report type-nya volume flow rate yang kita inginkan di sekitar pumping capacity, yakni nama isoclip yang telah kita buat tadi. Dari sini untuk contohnya dapat kita lihat kita mendapatkan 0,42 meter kubik per second. Baik, terkait CFD postnya sendiri, untuk velocity counter-nya didapatkan 3 data velocity counter dari 3 variabel yang kami gunakan. Dengan variabel independen, yaitu diameter impeller pada 48 cm dengan length impeller 9,6 cm. Yang kedua, diameter impeller 48 cm dan length impeller 14,4. Dan diameter impeller 60 cm dengan length 18 cm. Diameter impeller 60 cm dan length impeller 18 cm. Maaf. Dari studi yang kami lakukan, terbukti bahwa pada desain yang kami gunakan adalah aliran mixingnya adalah radial flow. Dapat dilihat juga dengan bertambahnya diameter impeller dan juga panjang impeller yang kami gunakan, efektivitas pengadukan juga semakin bertambah dengan velocity counter yang telah didapatkan. Terlihat bahwa pada velocity counter pertama pada diameter 48 dengan length 9,6, eh, mixing hanya terjadi pada sekitar impeller saja. Lalu yang kedua mulai bertambah, namun dengan pelarian cukup berbeda di atas sama bawahnya. Dan yang terakhir, full fledged atau efektivitas menyeluruh pada tangki dan pengadukan. Next. Oke, selanjutnya adalah analisis dari hasil simulasinya mengenai pumping number atau flow number atau biasa disebut dengan pump capacity. Ya, koefisien pump. Nah, di sini kita berdasarkan 3 variabel utama yaitu eh, variasi dari RPM atau kecepatan rotasi dari impellernya, lalu kita eh, variasikan juga terkait diameter serta lebar impeller. Nah, sini saya akan membahas terkait variasi lebar impellernya di grafik yang kiri. Di sini berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan didapatkan kesimpulan bahwa semakin lebar diameter impeller itu akan menyebabkan pump capacity itu semakin besar. Di mana di sini kita lihat pump capacity eh, pada impeller yang lebih lebar itu menghasilkan volumetric rate yang dari impeller itu lebih besar karena pump capacity itu eh, dipengaruhi oleh surface. Semakin besar surface yang
gunakan untuk mendorong dari fluida, itu akan semakin besar juga fluida yang akan terdorong. Seperti itu. Dan pumping number di sini juga linear dengan hal tersebut. Semakin besar atau semakin lebar impeller, itu akan semakin besar dari pumping number atau pump koefisien. Dan di sini didapatkan dengan eh, variasi tetap D per D atau diameter impeller dibandingkan diameter tangki 0,4, kita dapatkan pumping number sekitar 1,15. Baik, selanjutnya adalah perbandingan antara pumping number dengan RPM dengan diameter impeller dan juga diameter tangki sebesar 0,4. Untuk pumping number dengan lebar impeller sebesar 9,6 cm, diperoleh pumping numbernya adalah 0,8, di sekitar 0,8, dan itu adalah cukup stabil. Lalu untuk lebar impeller sebesar 14,4 cm, pumping number stabil pada sekitaran 1,2. Dan juga untuk volume flow rate-nya untuk lebar impeller sebesar 9,6 cm cenderung naik eh, bersamaan dengan naiknya RPM. Begitu pula untuk lebar impeller sebesar 14,4 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kebutuhan daya oleh impeller berdasarkan perubahan geometri dengan variasi diameter rasio serta variasi lebar. Eh, Pada tabel pertama dapat dilihat bahwa dapat dilihat perbandingan data laju alir terhadap perubahan RPM, di mana semakin tinggi RPM, laju alir akan meningkat secara linear, dan semakin besar diameter impeller, nilai laju alir juga meningkat secara signifikan. Selanjutnya, pada tabel kedua, kita membandingkan kebutuhan daya terhadap perubahan RPM yang ada. Sebagai contoh, pada 50 RPM, power yang digunakan itu masih sangat rendah, di mana mulai dari sekitar 8 watt. Berbanding terbalik dengan 250 RPM, di mana melonjak drastis hingga mencapai lebih dari 3.300 watt. Hal ini menunjukkan bahwa impeller yang lebih besar tidak hanya meningkatkan kapasitas pemompa,an tetapi juga meningkatkan kebutuhan energi secara signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik yang ada di sebelah kiri, di mana hubungan antara RPM dan kebutuhan daya. Eh, Kurva-kurva ini menunjukkan pola eksponensial yang artinya semakin tinggi kecepatan putar, semakin besar juga power yang dibutuhkan. Di mana terdapat kurva yang paling atas adalah impeller dengan diameter dan lebar yang terbesar, yang menunjukkan bahwa geometri impeller memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap power number. Dari hasil ini ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan bahwa yang sangat tinggi RPM sangat mempengaruhi kebutuhan daya. Impeller yang lebih besar memberikan kapasitas pemompan yang lebih tinggi, serta pemilihan geometri impeller harus mempertimbangkan efisiensi. Eh, Oleh karena itu, pemilihan geometri impeller harus dilakukan secara cermat agar performa optimal dapat dicapai dengan penggunaan energi yang efisien. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami.